La 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 la, la la la, la 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 la. Puji Tuhan di saat senang, puji Tuhan di saat sedih, puji Tuhan setiap hari, puji Tuhan senantiasa. Tuhan teman perlindunganku, penolong dalam kesesakan. Mau
Haleluya. Tadi kita belajar bahwa kita harus tetap memuji Tuhan, bersuka cita senantiasa di dalam setiap keadaan apapun. Mau suka, mau duka, kita tetap mau bersuka cita. Amin. Sebab Yesus itu sudah terlalu baik buat engkau dan saya. Boleh gak sekali lagi sampai kita bangkit berdiri bersama-sama? Gak apa-apa ya. Kita mau sama-sama sekali lagi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Yesus telah lahir buat engkau dan saya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Lagi katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Nyatakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia cari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus kami. Lagi dengan segenap hati menyatakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas jalan. Sebab Dialah firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia cari sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat. Nyatakan lagi Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia cari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat. Ya Sang Penebus juru selamat dunia, Sang Penebus juru selamat dunia. Sorak-sorai namanya. Silakan bersama yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sebab kami mau siapkan hati kami Tuhan, menerima firman-Mu, mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Biarlah pesan Natal pada pagi hari ini dapat kembali menguatkan kami, memampukan kami berjalan, dan memberikan kami harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seorang anak diberikan, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, berkata selamanya. Penasehat ajaib, Dialah Raja damai, Allah Immanuel,
Tuhan. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan. Thank you God. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia. Sambutlah namanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Allah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah yang hidup dalam hidup kami, penasehat ajaib, perlindungan yang kuat dalam kehidupan kami, penyelamat kami, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya putra yang tunggal yang diberikan buat setiap umat manusia yang mengasihi Engkau. Biar setiap manusia yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Seorang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita sambut firman-Nya. Katakan bersama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, berkata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Allah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel, Yesus Kristus Hari ini Engkau lahir bagi kami. Hari ini Natal ini bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan. Keajaiban dan kemuliaan dibagikan bagi kami. Kami siap untuk menerimanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat Natal buat semuanya. Merry Christmas. Saudara, saya mau ajak kita melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita semua pasti tahu tentang kisah ini, bagaimana berita Natal disampaikan langsung dari surga, direct kepada para gembala di padang Efrata. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudaraku, keajaiban Natal yang paling ajaib adalah ketika surga membagikan kemuliaan kepada orang-orang sederhana, kepada orang-orang biasa. Saudara, pekerjaan menjadi gembala zaman itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Orang-orang yang menjadi gembala upahan, menggembalakan ternaknya orang lain, bukan miliknya sendiri. Dan itu upahnya sangat kecil, saudara. Gembala-gembala dengan kondisi seperti ini bukan siapa-siapa, orang sederhana, miskin, melakukan pekerjaan yang rendah, saudaraku, tapi surga mengunjungi mereka. Tuhan langsung datang kepada mereka di malam Natal itu. Dan mereka mendapatkan berita yang pertama tentang Natal itu. Saudaraku, surga itu penuh dengan kemuliaan. Amin. Dan ketika Natal tiba, Yesus lahir di muka bumi. Yang luar biasa adalah Dia membagikan kemuliaan itu kepada manusia. Dan manusia yang Dia bagi kemuliaan itu bukan orang hebat, bukan orang yang ada di atas, tapi orang yang ada di bawah, orang rendahan, saudara. Seperti para gembala ini, mereka miskin dan bukan siapa-siapa. Saudaraku, kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus, ya, itu merupakan keturunan, ya, nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kita tahu, saudaraku, kehidupan dan kualitas seseorang itu kan ditentukan dari bibit, bebek, bobot, betul? Keturunannya siapa? Karena buah tidak jauh dari pohonnya. Ya. Jadi, saudaraku, keturunannya seperti apa, silsilahnya seperti apa, nenek moyangnya seperti apa, itu akan menentukan kualitas hidup seseorang, saudara. Tapi kalau kita lihat, saudara, tentang silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1, saudara, mulai dari Abraham sampai kepada Raja Daud, lalu keturunannya, saudara, sampai kepada Yesus lahir menjadi silsilah di dalam garis keturunan ini, saudaraku, kita menemukan ada 5 wanita, saudara, yang sebetulnya bukan siapa-siapa dan menjadi sampah masyarakat, tapi mereka menjadi nenek moyang dari Yesus, saudara. Ya, yang pertama adalah Tamar. Siapa Tamar? Tamar adalah menantunya Yehuda, tapi suaminya meninggal. Lalu Yehuda menjanjikan anak laki-lakinya yang paling kecil kalau dewasa akan diberikan menjadi suami Tamar, menantunya ini. Tapi rupanya Yehuda tidak memenuhi janjinya. Ketika anak laki-lakinya yang kecil sudah jadi dewasa, dia melupakan janjinya kepada mantan mantunya, yaitu Tamar. Dan itu membuat Tamar jadi sakit hati dan terluka, lalu menjebak mertuanya dengan cara
dia menjadi pelacur jalanan. Yehuda akhirnya memakai jasa dari pelacur jalanan ini yang dia tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah menantunya Tamar. Jadi Tamar adalah seorang wanita yang melakukan hubungan incest dengan keluarganya sendiri, saudaraku, tapi dia adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Wanita yang kedua adalah Rahab. Rahab, saudaraku, itu bukan pelacur biasa. Itu sebabnya nama Rahab sangat terkenal di seluruh kotanya, di kota Yeriko. Karena Rahab adalah pemimpin para pelacur kuil. Apa artinya pelacur kuil? Artinya orang-orang yang menjalani profesi sebagai pelacur, yang menjalankan aktivitas pelacurannya di tempat-tempat ibadah. Jadi ibadahnya orang Kanaan di kota Yeriko itu di dalamnya ada pesta seks. Dan pesta seks ini menyewa wanita-wanita yang memang punya profesi jadi pelacur kuil. Nah, koordinatornya, induk semangnya, atau mucikarinya, saudaraku, itu adalah Rahab. Rahab punya anak buah pelacur lebih dari 1.000 wanita, saudara. Jadi dia sangat terkenal, saudaraku, di seluruh kota Yeriko, tetapi sebagai pelacur, kepala dari pelacur kuil, saudara, yang melakukan pesta seks, dibayar, disewa di tempat-tempat ibadah mereka. Pekerjaan yang mengerikan, saudara. Tapi ingat, Rahab adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Wanita yang ketiga adalah Ruth. Ruth adalah penyembah berhala. Dia berasal dari bangsa Moab yang punya ilah-ilah dan dewanya sendiri, saudara. Ruth baru mulai mengenal Allah Israel, Yahweh dan Elohim itu melalui dia diperistri oleh anak dari Elimelech dan Naomi. Ketika masuk dalam keluarga besarnya Naomi, maka disitulah Ruth baru mengenal siapa Tuhannya Israel. Tapi dia berasal dari bangsa Moab yang menyembah berhala. Dan ingat, melalui rahimnya Ruth lahirlah Obed. Obed melahirkan anak Isai, dan Isai melahirkan anak Daud. Dan dari keturunan Daud lahirlah Yesus sebagai juru selamat Mesias dunia. Jadi wanita berhala yang bernama, penyembah berhala yang bernama Ruth ini pun nenek moyang dari Tuhan Yesus. Wanita yang keempat adalah Batseba. Setahu Batseba itu wanita penzina. Dia diselingkuhi oleh Raja Daud, tapi dia tidak menolak. Karena dia raja, dia bersedia. Artinya yang berzina bukan hanya Daud, tapi juga Batseba. Dan Batseba adalah nenek moyang dari Yesus. Dan wanita yang terakhir, yang kelima, adalah Maria, yang tinggal di kota Nazaret, yang menjadi ibu langsung dari Tuhan Yesus. Dia wanita sederhana, wanita biasa, nobody, yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Dia adalah wanita miskin, dari keluarga sederhana, tinggal di desa kecil Nazaret, dan dia bukan siapa-siapa. Lihat, nenek moyang Tuhan Yesus ada 5 wanita yang bukan siapa-siapa, orang sederhana, orang biasa, bahkan beberapa di antaranya adalah sampah masyarakat. Tetapi Tuhan melibatkan wanita-wanita yang sederhana ini menjadi nenek moyangnya Yesus. Nama mereka disebut di dalam silsilah keturunannya Raja Daud dan Kristus dan Tuhan Yesus. Betapa hebatnya, saudaraku, kasih Tuhan. Keajaiban Natal
itu adalah surga membagikan kemuliaan itu kepada orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Amin. Wanita-wanita yang menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus juga para gembala. Berita apa yang disampaikan oleh surga kepada para gembala, di mana malaikat bernyanyi membuat sebuah orkestra, simfoni, saudara, ada choir, ada paduan suara di langit, dan itu yang menyaksikan hanya para gembala, bukan orang lain, bukan raja, bukan keturunan bangsawan, bukan orang yang punya darah biru, bukan. Tapi orang-orang sederhana seperti gembala. Kemuliaan itu dibagikan. Mari baca ayat yang ke-11, kita baca ulang. Lukas pasal 2 ayat 11. Ini berita yang disampaikan oleh para malaikat langsung dari surga kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, ini berita Natal yang luar biasa. Beritanya kepada orang biasa, beritanya kepada orang sederhana, tetapi beritanya sendiri adalah berita yang sangat luar biasa. Kemuliaan Tuhan dibagikan untuk bumi, untuk manusia, untuk orang-orang seperti saudara dan saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan, saya mau bedah kata per kata buat saudara, karena ini berita keajaiban surga buat umat manusia. Kata pertama adalah hari ini. Saudaraku, Natal itu bukan untuk dirayakan atau diperingati, tapi Natal itu untuk dihidupi. Natal itu untuk dialami. Dan saudara dan saya mengalami Natal bukan besok, bukan lusa, juga bukan waktu yang lalu, tapi hari ini. Hari ini telah lahir bagimu, hari ini, bukan kemarin atau waktu yang akan datang. Saudara, kunci keberhasilan atau kesuksesan hidup anak Tuhan adalah hidup dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan hari ini. Banyak orang, banyak anak Tuhan yang hidupnya bukan dikalahkan oleh setan, tapi dikalahkan oleh masa lalunya, dikalahkan oleh trauma-trauma masa lalu, ya, dikalahkan oleh luka-luka yang terjadi di masa lalu. Kalau saudara mau mengalami Natal sejati, hari ini kau mengalaminya. Amin. Saya mengenal seorang pria, dia pengusaha besar, punya bisnis di berbagai kota, saudara, dan sukses luar biasa. Dulunya dia berasal dari keluarga sederhana, ya, untuk makan saja sekolah itu sulit, saudara. Tapi karena keuletannya, kerja kerasnya, dia berhasil membangun kerajaan bisnisnya, saudara. Sehingga jadi besar, saudara, bisnisnya, dan jadi kaya raya, saudara. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang ini, saudara tidak akan menyangka bahwa dia pengusaha yang sangat sukses. Kenapa? Kalau dia bicara dengan orang, saudara, dia nggak berani angkat wajahnya, dia nggak berani tatap mata orang yang telah jadi lawan bicaranya. Dia bicara dengan saya seperti itu, saudara. Orang yang minder, orang yang rendah diri. Nggak kebayang kalau dia jadi pengusaha sukses yang begitu besar bisnisnya, saudara. Biasanya pengusaha yang sukses itu orang percaya diri, betul? Ini orang, saudaraku, begitu rendah diri, saudara. Sampai ngobrol dengan saya pun dia selalu menunduk, saudara. Kenapa seperti itu? Karena ada satu trauma yang dia alami di masa lalu, saudara. Dulu ketika dia mulai awal merintis bisnisnya, lalu mulai berkembang jadi besar, saudaraku, dia jatuh dalam dosa. Dia selingkuh, dia punya wanita simpanan. Saudara tahu wanita simpanan itu apa? Wanita simpanan itu
yang suka menghabiskan uang simpanan pria. Nah, itu wanita simpanan. Ya. Nah, dia punya wanita simpanan sampai beberapa tahun, akhirnya kebongkar. Istri anaknya berhasil mengetahui hal itu. Wah, marahlah keluarganya. Istri anaknya marah. Waktu itu anaknya masih kecil-kecil, tapi mereka menjadi terluka. Istrinya begitu marah. Sejak saat itulah istrinya mengambil alih keuangan perusahaan. Kenapa? Karena uang yang diberikan oleh pria ini kepada wanita simpanannya itu begitu besar, begitu banyak. Dan akhirnya karena kebongkar itu, suaminya bertobat. Suaminya berubah. Suaminya tidak lagi memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain. Berubah sungguh-sungguh. Tapi sejak itu, istrinya tidak bisa percaya. Terutama dalam hal keuangan. Jadi kalau dia butuh untuk beli satu benda saja, saudaraku, satu barang, dia harus minta uang itu sama istrinya. Kalau dia minta uang sama istrinya untuk sesuatu keperluan, dia seperti terdakwa menghadapi hakim. Dia akan ditanya secara detail. Kamu mau beli barang itu buat apa? Memangnya gak ada yang lain? Ya, memangnya harus beli? Ya. Nanti ditanya lagi, kenapa harganya semahal itu? Memangnya gak bisa cari yang lebih murah? Bener nih kamu mau minta uang ini untuk beli barang itu atau kamu pakai untuk perempuan lain? Kecurigaan itu selalu muncul. Ya. Sampai kemudian anak-anaknya ketika bertumbuh dewasa, dia serahkan perusahaan itu ke anaknya untuk dipimpin anaknya. Namanya anak muda, walaupun sekolahnya pinter, IQ-nya tinggi, mungkin lulusan luar negeri, tapi kan miskin pengalaman. Jadi kalau dia lihat anaknya sebagai pemimpin perusahaan yang baru itu melakukan kebijakan atau keputusan yang salah, dia coba nasihati. Kamu sebaiknya jangan begini. Kalau kamu lakukan ini, akibatnya akan begini. Lebih baik lakukan kebijakan. Saudaraku, kalau anaknya dikoreksi, anaknya jawabnya begini. Memangnya yang benar itu cuma papa. Papa nggak ngerti kalau sekian tahun yang lalu papa melakukan perzinahan. Kalau dia nasihati anaknya akan pukul dia dengan kesalahan dan dosanya di masa lalu, sampai membuat dia tidak mau lagi bicara tentang uang, tentang perusahaannya. Kenapa? Trauma. Karena selalu dicurigai, selalu dikembalikan kepada dosa di masa lalunya. Dan itu yang membuat dia jadi rendah diri dan minder. Hubungan keluarga ini begitu rapuh. Dia ngalami depresi, istrinya ngalami depresi. Kenapa? Karena keluarga ini tidak menang dengan masa lalu. Kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, hidup dengan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan hari ini. Amin. Jangan pernah mau dikalahkan oleh masa lalu. Itu sebabnya berita dari surga kepada para gembala ini penting sih. Bahwa telah lahir bagimu juru selamat itu hari ini, bukan besok atau waktu yang akan datang, tapi hari ini. Saudaraku, saya satu kali melayani di China. Saya harus terbang transit sekian kali, dan itu tempat yang jauh, nama kotanya Linyi. Ya, saya dari rumah saya sampai ke lokasi itu 30 jam lebih. Hampir 2 hari penuh saya baru sampai di tempatnya. Ya. Lalu sampai di situ langsung camp. Sesi demi sesi, padat sekali, 5 hari 4 malam. Setelah itu saya balik lagi. Gak ada waktu buat jalan-jalan atau piknik, langsung pulang. Sampai rumah saya 36 jam dari lokasi itu. Ya, nah, capek sekali. Tapi capeknya saya ini tergantikan ketika melihat peserta camp itu mengalami pertobatan. Ketika saya dalam perjalanan pulang dari lokasi camp,
di gunung, sudah pergi ke bandara untuk terbang, ya, balik ke Indonesia, saudara. Saya mendapatkan SMS dari panitia camp itu. Rupanya setelah semua peserta kembali pulang, saya dengan pembicara lain juga kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan ke bandara kota itu, kami mendapatkan laporan dari panitia. Ketika panitia sebagian juga sudah meninggalkan ruangan tempat itu, hanya tinggal beberapa panitia saja. Tiba-tiba seorang pria keluar dari ruangan itu, tempat retreat itu, mendatangi mereka. Rupanya orang ini adalah kokinya, tukang masak, yang bekerja di tempat retreat itu. Jadi kami semua makan itu dia masak. Pagi, siang, malam dia masak. Ya. Nah, lalu dia datangi sisa panitia yang masih tertinggal. Lalu apa yang dia katakan kepada mereka? Dia berkata begini, ketika saya masak, saya mendengar khotbah yang disampaikan oleh para pembicara itu. Lama-lama saya nggak kuat. Saya merasa bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Jadi saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang, bukan nanti. Jadi tolong bimbing saya terima Tuhan Yesus itu sekarang juga. Jadi sisa panitia yang masih tertinggal itu melayani koki ini dari seorang ateis yang nggak percaya ada Tuhan, seorang komunis, saudaraku, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Hari itu juga, saat itu dia terima Tuhan, saudaraku. Berita itu, saudaraku, seperti memberikan energi di tengah-tengah capeknya kami. Saya jadi bergairah, exciting, saudaraku, semangat. Kenapa? Orang ini menerima keselamatan. Dia mengalami Natal sejati hari ini. Saat itu juga, jadi berita kepada gembala itu juga berita kepada kita semuanya. Alami Natal yang sesungguhnya hari ini. Bukan pestanya, bukan peringatannya, bukan pohon terangnya, bukan. Juga bukan mungkin door prize atau apapun, bukan. Tapi mengalami siapa Kristus yang sesungguhnya dalam hidupmu. Dan itu hari ini. Amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat itu. Kata yang kedua adalah telah lahir. Saudaraku, Kristus itu sudah dinubuatkan. Kelahiran Yesus, Natal itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Dan seorang peneliti Alkitab mencatat semua kemungkinan tergenapinya janji dan nubuatan tentang Mesias itu. Ya, peneliti ini melihat semua probabilitas yang terjadi. Sudah tahu? Semua nubuatan yang diberikan untuk lahirnya Mesias, ya, di kota Bethlehem itu, saudara, itu adalah 1 dibanding 10 pangkat 17 triliun, saudara. Itu digitnya 12. Ini 10 pangkat 17. Enggak cuma kuadriliun. Kuadriliun itu 1000 triliun. Ya. Tapi bisa jadi lebih lagi, saudara, sampai 18 digit. Namanya apa sampai saya nggak tahu. Ya. Tapi saudara bisa cari di Google. Setelah kuadriliun itu apa namanya? Ya. Ternyata 1 dibanding 1 juta triliun kemungkinannya bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem pada waktu ini. Semua nubuatan itu digabungkan
Dan kemungkinan 1:10 pangkat 17 itu ternyata digenapi. Hari ini telah lahir. Betul-betul Mesias itu lahir sebagai penggenapan dari 1000 triliun kemungkinan itu. Jadi itu hal yang mustahil menurut pemikiran manusia. Tapi di dalam pemikiran dan perencanaan Tuhan itu menjadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Artinya 1:10 pangkat 17 itu bisa digenapi karena Dia Tuhan. Dia yang mencipta segala sesuatunya, Dia yang merancang segala sesuatunya, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia menggenapi nubuatan itu, saudaraku, telah lahir. Jadi saudaraku, kelahiran Yesus di kandang Bethlehem itu bukan dongeng, itu bukan mitos, itu bukan hoax, itu nyata. Nubuatan itu digenapi karena Dia Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu. Kata yang ketiga adalah bagimu. Saudaraku, Natal itu personal. Natal itu sangat pribadi. Bagimu, bukan bagi orang lain. Bukan bagi tetanggamu. Bukan bagi orang tuamu, bukan bagi anak, tapi bagimu. Saudaraku, saya khotbah sekitar 40 tahun. Entah berapa ribu kali saya khotbah. Saya menjadi pendeta sudah sekian puluh tahun. Tapi saya mau beritahu pada saudara, 3 anak saya dan 1 istri saya tidak bisa ikut kependetaan saya di dalam keselamatan hidup mereka. Kenapa? Karena keselamatan itu pribadi, personal. Mereka harus terima Yesus sendiri untuk keselamatan mereka. Demikian juga saya. Saya nggak bisa pakai daftar jasa saya. Tuhan, saya udah khotbah sekian ribu kali. Saya udah khotbah sekitar 40 tahun. Dengan demikian anak-anakku dan istriku itu bisa ngikut keselamatanku. No. Hari ini telah lahir bagimu. Sangat personal bagi saudara. Ada 2 orang kakak beradik yang ikut sekolah minggu dengan setia. Waktu mereka masih remaja, mereka ikut sekolah minggu juga. Satu kali ketika mereka selesai mengikuti sekolah minggu, sang adik berkata kepada sang kakak, "Kak, mulai hari ini aku memutuskan, aku tidak akan pernah mengizinkan Tuhan dan firman Tuhan itu ikut campur di dalam hidup. Saya akan lepaskan Tuhan, saya akan lepaskan firman Tuhan." Kakaknya berkata, menjawab, "Apapun keputusan yang kamu lakukan, aku juga sudah mengambil keputusan buat diriku sendiri. Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah aku lepaskan dari hidupku." Jadi adiknya mengucapkan selamat tinggal pada sekolah minggu sejak hari itu. Tapi sang kakak meyakinkan adiknya bahwa pilihan hidupnya adalah Tuhan dan firman-Nya. Dan mereka sama-sama bertumbuh dewasa setelah itu. Dan ternyata keputusan yang berbeda itu membuat jalan hidup mereka pun berbeda. Seperti bumi dan langit berbanding sangat terbalik. Satu kali di Amerika, seorang presiden Amerika namanya William McKinley. Dia presiden Amerika Serikat yang ke-25. Satu kali dia pidato di sebuah lapangan. Dan masyarakat begitu banyak saudaraku yang datang dengar pidato dia. Setelah selesai pidato,
masyarakat diberi kesempatan untuk bersalaman dengan sang presiden William McKinley ini. Lalu satu persatu masyarakat dengan tertib antre untuk berjabat tangan. Tanpa setahu presiden ini dan pas pampresnya, pasukan pengawal presiden, ada seorang anak muda yang ikut di dalam antrean masyarakat yang mau berjabat tangan. Dan ketika dia sudah sangat dekat dengan sang presiden, dia ambil pistol di balik bajunya dan dia tembak presiden ke-25 Amerika ini, dan William McKinley jatuh bersimbah darah dan mati di tempat. Segera anak muda yang menembak presiden Amerika Serikat ini ditangkap, lalu dimasukkan ke penjara menunggu sidang pengadilan. Dan hasilnya adalah anak muda ini dijatuhi hukuman mati. Siapa anak muda yang membunuh presiden Amerika William McKinley ini? Dia adalah sang adik yang beberapa tahun yang lalu berkata kepada kakaknya, hari ini hari terakhir sekolah mingguku. Hari ini hari terakhir Tuhan dan firman-Nya itu bersentuhan dengan hidupku. Sementara sang kakak menjadi orang yang sukses dan dihormati. Dan setiap kali sang kakak diwawancara, apa rahasia keberhasilan Anda sehingga Anda bisa mencapai keadaan dan posisi seperti sekarang? Dia selalu menjawab, semua rahasia keberhasilan saya hanya ada dua, Tuhan Yesus dan firman-Nya. Hanya itu kunci keberhasilan saya. Tapi adiknya yang meninggalkan Tuhan dan firman-Nya itu justru berakhir di penjara dan menunggu hari eksekusi kematiannya sebagai hukuman karena dia membunuh seorang presiden Amerika. Nanti saudara bisa Google dan baca kisahnya, William McKinley dibunuh oleh seorang anak muda, presiden yang ke-25 Amerika. Kenapa? Karena keselamatan, firman Tuhan, kebenaran, itu sifatnya pribadi. Hari ini telah lahir bagimu, bukan bagi orang lain, bukan bagi siapa-siapa. Satu kali saya melayani sebuah retreat. Selesai saya khotbah, saya tantang jemaat, siapa yang mau didoakan. Hampir semuanya maju. Ketika saya mau berdoa untuk seseorang di depan saya, Roh Kudus cegah saya. Lalu saya digerakkan untuk bergerak ke arah kanan, mendoakan orang pertama. Dan orang pertama yang saya digerakkan Roh Kudus untuk mendoakan itu seorang gadis. Usianya kira-kira mendekati 30 tahun. Sekitar 27-28 tahun. Waktu saya tumpangkan tangan dan mau berdoa, ada suara kecil di hati saya. Beritahu kepada dia, aku Tuhan mau membebaskan dia dari masa lalunya yang buruk. Saya nggak jadi tumpang tangan berdoa dia. Saya suruh dia buka mata, lalu saya berkata, Tuhan berkata kepada kamu, Tuhan mau bebaskan kamu dari masa lalumu yang buruk. Waktu saya berkata masa lalumu yang buruk, gadis ini teriak histeris, nangis saudaraku, sejadi-jadi. Saya tunggu sampai emosinya reda. Setelah emosinya reda, saya berkata, sekarang ceritakan masa lalu kamu. Dia cerita sebuah kisah yang menyedihkan. Dulu dia adalah guru sekolah minggu, cinta Tuhan, cinta pelayanan, cinta anak-anak. Dan dia menjadi salah satu guru sekolah minggu yang disukai oleh anak-anak. Karena dia memang mencintai anak-anak. Hidupnya melayani Tuhan luar biasa. Sampai satu hari dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Dan jatuh cintanya dengan laki-laki ini
membuat dia menerima banyak sekali teguran dan nasihat. Teman-temannya berkata, lebih baik kamu putuskan hubungan dengan laki-laki itu. Tapi dia gak mau. Sampai pemimpin gerejanya panggil dia. Dan pemimpin gerejanya berkata, kamu harus putus hubungan dengan laki-laki itu. Tapi dia gak mau. Orang tuanya mengancam dia. Kalau kamu gak mau putus hubungan dengan laki-laki itu, kamu tidak jadi anak kami lagi. Tapi dia nekat. Dia gak bisa menerima masukan. Dia tetap jalan dengan laki-laki itu. Kenapa? Sudah kadung jatuh cinta. Kenapa semua menolak laki-laki itu? Karena laki-laki itu umurnya seperti umur papahnya dia. Dan laki-laki itu sudah punya istri dan anak. Anak dari laki-laki itu seumuran dia. Dan masih terikat di dalam pernikahan. Jadi orang-orang di sekitarnya berkata, kamu akan menghancurkan dan merusak keluarga orang ini. Tapi dia gak mau tahu. Terlanjur jatuh cinta. Memang di mana-mana cinta selalu membuat jatuh, gak pernah naik. Makanya namanya jatuh cinta. Saudara gak pernah kan dengar istilah naik cinta? Pasti jatuh cinta. Memang cinta selalu membuat jatuh. Asmara selalu membuat orang anak muda jatuh. Hanya kasih Tuhan yang membuat kita naik. Amin. Dan Natal ini membuat saudara naik karena kasih Tuhan. Ya. Sudah kadung jatuh cinta, nggak bisa saudara berpikir akal sehat lagi. Jadi apa yang dia lakukan? Tetap dia jalani hubungan dengan laki-laki itu. Sampai betul-betul laki-laki itu meninggalkan istri dan anak-anaknya demi dia. Hanya mereka berdua tinggal di satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Tinggal bersama. 7-Eleven, kumpul kebo. Lihat betapa jahatnya manusia. Manusia yang kumpul kebo yang disalahin. Kumpul kebo. Gak ada ikatan pernikahan. Mereka hidup secara free sex. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama, dia gak takut tidak diakui anak, dibuang sama orang tuanya. Dia tidak pernah kembali lagi ke gereja. Dia tidak pernah lagi melayani. Dia udah tinggalkan semuanya, termasuk Tuhan Yesus. Setelah beberapa tahun dia tinggal bersama pria itu, satu hari dia harus menghadapi kenyataan pahit. Laki-laki tua bangka gak tahu diri itu meninggalkan dia. Kenapa dia ditinggalkan? Karena pria tua ini menemukan daun yang lebih muda. Rupanya penggemar daun muda, saudaraku. Wah, dia linglung, saudaraku, limbung kayak layangan putus. Dia sudah pertaruhkan semua. Dia sudah mengorbankan semuanya. Termasuk hubungan dengan orang tuanya, hubungannya dengan Tuhan. Dia tinggalkan semuanya demi laki-laki tua bangka ini, saudara. Tapi ternyata dia ditinggalkan. Saat dia mengalami depresi berat itu, dia takut kembali ke orang tuanya. Akhirnya satu kali hari Minggu dia putuskan untuk dia datang ke gereja. Di situ sejak pujian sampai khotbah dia nangis terus. Khotbah berakhir. Dan ketika pendeta berkata, siapa yang mau maju ke depan untuk didoakan? Dia begitu kepengennya maju untuk didoakan. Tapi ketika dia berdiri dari kursi untuk maju ke depan, ada suara di kepala dan di hatinya. Kamu sudah gak layak lagi. Kamu sudah menyakiti Bapa di surga. Kamu sudah membuat dia tidak bisa menerima kamu. Dia gak jadi maju ke depan. Dia duduk lagi. Minggu depan demikianlah. Dia mau maju ke depan. Ada suara itu lagi. Dan hari itu ketika dia ikut retreat, Tuhan berkata, aku mau bebaskan kamu dari masa lalumu yang buruk.
Dia teringat semua hal itu, dia nangis histeris. Dan dia mengakhiri cerita kisah sedihnya dengan bertanya kepada saya, betulkah Kak bahwa Tuhan sudah nggak mau menerima saya? Apakah betul bahwa saya sudah tidak pantas, tidak layak diterima sebagai anak Bapa lagi? Saya marah dengan setan yang berhasil memberikan tipu dayanya untuk anak gadis ini. Saya bukakan dia 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosanya, maka Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni dari segala dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatannya. Saya berkata, ini firman, ini janji Tuhan, bukan kata saya, tapi kata Tuhan. Kalau kamu mau mengaku dosa, Tuhan Bapa di surga akan terima kamu kembali. Saya doakan dia semua. Dia minta ampun sama Tuhan, dia akui dosanya. Dan saya doakan, saya berkata, Bapa terima kamu kembali. Wajahnya langsung berubah, bersinar-sinar, saudara. Lalu dia loncat-loncat, dia teriak-teriak, dia gak peduli dengan kiri kanan. Dia teriak-teriak, dia berkata, Bapa terima kasih, Engkau terima aku kembali, aku jadi anakmu Bapa. Saudara, keselamatan, anugerah Tuhan itu bersifat pribadi. Hari ini telah lahir bagimu, bukan bagi orang lain. Dan kata terakhir berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kota Daud disebutkan? Karena semua orang Israel menanti-nantikan Mesias, dan Mesias itu akan lahir dari keturunan Raja Daud. Itu sebabnya semua orang Israel tahu istilah kota Daud dan anak Daud. Kalau mereka mendengar kata kota Daud, anak Daud, itu merujuk kepada nubuatan yang Tuhan beri kepada bangsa Israel, bahwa satu hari akan lahir Sang Mesias, Juru Selamat di kota Daud. Dan itu Tuhan genapi. Jadi ketika malaikat menyampaikan berita ini kepada kepada para gembala, malaikat memakai istilah Mesias itu lahir di kota Daud. Itulah anak Daud yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya walaupun para gembala ini orang-orang sederhana, bukan orang-orang berpendidikan, mereka langsung bisa menerima pesan dari malaikat ini, bahwa yang dimaksud adalah anak Daud, bahwa yang dimaksud adalah Mesias itu yang lahir di kota Daud di Bethlehem. Mereka tahu itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Kristus Tuhan. Saudaraku, sayangnya Natal seringkali menempatkan Tuhan Yesus sebagai Sinterklas, sebagai Santa Claus. Yang apa? Yang gemar memberi. Saudara pengen apa? Dia akan beri. Mau kaya, dia beri. Mau harta, dia beri. Mau apa? Mau kesehatan, dia beri. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu penyembuh. Amin. Bahwa Yesus itu memberi berkat buat kita. Kita tahu itu semua. Tapi berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala tidak hanya berbicara Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat, tapi dia adalah Kristus Tuhan. Jadi engkau akan mengalami Natal kalau engkau menempatkan Yesus bukan sebagai Sinterklas, bukan sekedar sebagai juru berkat, juru selamat, juru penolong, juru sembuh dan sebagainya. Tapi ketika engkau menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, penguasa tunggal satu-satunya, maka engkau akan mengalami Natal yang sejati. Amin. Satu kali saya melayani di Jakarta. Kebetulan gereja yang saya layani ini cabangnya banyak. Jadi saya khotbah dari pagi sampai malam. Ya, dari satu lokasi ibadah
Begitu khotbah selesai, saya harus langsung cabut, nggak bisa sampai selesai ibadahnya. Saya harus langsung cabut pergi ke lokasi kedua. Selesai lokasi ketiga dan seterusnya. Di Jakarta itu sering begitu, saudara. Kalau mereka panggil hamba Tuhan, saudaraku, itu dari ibadah pertama sampai lalu itu terus jalan terus, saudara. Makanya kalau hari Minggu di Jakarta ada mobil yang kencang sekali, besar kemungkinan di dalamnya itu pendeta. Siksa ngebut, saudara. Nah, kemungkinan besar itu dalamnya pendeta. Kenapa? Itu pendeta lagi kejar waktu, saudara. Kejar ibadah berikutnya, saudara. Nah, di ibadah yang pertama, saudara, saya sudah menyiapkan topik untuk saya khotbahkan. Tiba-tiba ketika lagi pujian yang penyembahan terakhir, saya mau pegang mic untuk khotbah. Tuhan ubah topik khotbah saya. Saya khotbah seperti apa yang Tuhan mau. Saat itu on the spot, mendadak waktu itu. Ya, tapi Tuhan mengurapi. Tuhan sampaikan apa yang Dia ingin sampaikan. Selesai saya khotbah, saya sudah, yang menjemput saya sudah nunggu saya untuk pergi ke lokasi ibadah kedua. Jadi saya begitu turun khotbah, saya langsung jalan. Nah, dalam perjalanan saya menuju ke ibadah yang kedua itu, ya, kira-kira setengah jam kemudian saya dapat berita dari pengurus gereja yang pertama tadi, ibadah pertama. Apa yang mereka ceritakan? Seorang bapak datang kepada pengurus gereja itu. Lalu dia bertanya, bolehkah saya bertemu dengan bapak pendeta yang tadi khotbah? Lalu mereka jawab, aduh maaf Pak, pendeta tadi sudah jalan karena harus khotbah di ibadah di tempat yang lain. Maaf Bapak jadi nggak bisa ketemu. Kenapa Pak? Waduh sayang. Saya kepengen berterima kasih sama dia. Loh kenapa Pak? Lalu Bapak itu cerita bahwa minggu-minggu terakhir itu adalah minggu-minggu terakhir yang sangat membuat dia depresi. Karena dia sedang dalam kondisi kesulitan luar biasa, sampai stres, depresi berat, sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan untuk rencana bunuh dirinya, dia sudah survei ke satu tempat mall. Dan di mall itu dia udah berkali-kali datang. Untuk apa? Untuk memastikan pada hari H dia akan loncat dari lantai berapa, dari sudut mana yang tidak banyak pengunjung, ya. Dan dia mau memastikan kalau dia loncat dari lantai sekian ke bawah itu pasti mati. Karena kalau nggak mati malah makin runyam, ya kan? Jadi saudaraku, rencana bunuh diri itu dia sudah lakukan dengan sangat terencana, dengan sangat rapi dan detail. Hasil akhirnya harus mati. Dan dia memilih mall untuk loncat dari lantai sekian. Surveinya sudah jalan lancar. Dia udah memastikan dari titik sudut itu, dari lantai sekian, pasti mati. Dan sebelum dia merencanakannya itu hari Minggu itu siang. Tapi paginya dia datang kebaktian dulu. Lumayan juga ya orang mau bunuh diri pamit sama Tuhan. Tapi Tuhan memang baik. Amin. Pagi itu dia datang. Dan beberapa jam setelah itu dia pasti akan lakukan rencana bunuh diri. Semuanya sudah ditata dengan baik. Tapi hari itu saat itu dia dengar khotbah saya. Dan dia berkata kepada pengurus gereja itu, semua yang dikhotbahkan Bapak Pendeta tadi seperti membaca hidup saya dengan jelas. Saya ditelanjang. Jadi ketika selesai saya mendengar khotbah itu, saya nangis. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya memutuskan untuk membatalkan bunuh diri ini.
Jadi saya tadi mau ketemu dengan Bapak Pendeta karena semua berterima kasih. Saya diselamatkan. Saudara, hari ini engkau harus menghidupi Natal, mengalami Natal yang sejati, bukan sekedar merayakannya. Engkau mengalaminya sekarang, hari ini. Lalu yang kedua, engkau menerima penggenapan janji Tuhan. Itu bukan dongeng. 1:10 pangkat 17 itu digenapi Tuhan. Itu pasti Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Natal ini bagimu, bukan bagi orang lain, tapi bagimu, karena Natal bersifat personal, pribadi. Dan yang terakhir, Natal membuat engkau menempatkan Yesus sebagai Kristus Tuhan, bukan hanya juru selamat, tapi dia harus jadi Tuhan. Orang yang mau bunuh diri ini mengalami bagaimana Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang membuat dia mengambil keputusan untuk tidak jadi bunuh diri, dan dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita semua berdiri. Besar anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Natal yang sesungguhnya. Surga membagikan kemuliaannya bagi orang-orang sederhana, bagi orang yang bukan siapa-siapa, bagi orang-orang seperti kami, Tuhan. Kami bukan orang hebat. Kami bukan orang yang punya 5 bintang di pundak. Kami orang biasa. Tapi Tuhan membagi kemuliaan Natal bagi kami, orang biasa ini. Kami mau menerima Tuhan berita Natal ini. Hari ini, bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini Yesus menjadi Tuhan dalam hidupku. Aku menerima secara pribadi Natal ini. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Biar dia menjadi segalanya. Kaulah segala. Kami mau mengalami Natal yang sejati, Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Engkau Mesias dan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menerima secara pribadi Natal. Mari pandang Dia. Kau layak ku pandang selama hidup,
Allah yang layak dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Biar pesan Natal pagi hari ini dapat menguatkan kami kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati anak istrinya, Kau memberkati seluruhnya Tuhan. Dan kami percaya dalam kehidupan hamba-Mu, Kau terus memakai beliau semakin indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau menabur yang terbaik buat kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya ketika kami mau menabur dengan sukacita surga, tingkap-tingkap langit yang terbuka memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Jam 7 pagi ya. Jangan lupa ibadahnya besok Minggu jam 7 pagi. Sudah bukan jam 9 seperti hari ini. Kita akan sama-sama dilayani oleh Pastor Tika Krisna. Kita akan sama-sama menikmati cinta kasih Tuhan, lebih lagi menikmati hadiratnya. Jangan lupa Bapak Ibu bawa teman saudara yang lagi liburan, kan banyak banget yang lagi liburan, untuk datang sama-sama beribadah di tempat ini jam 7 pagi. Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman, ada ibadah buka tahun di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Jadi ketika kita semua buka tahun, sama-sama berkumpul di tempat ini, sama-sama bersyukur, sama-sama menikmati ibadah jam 9.30. Jadi diulang sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2026, sama-sama bersyukur di tempat ini jam 9.30. Jadi bukan jam 7, bukan jam 9, tapi 9.30. Kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Luki Kris Priyanto. Ya, sama-sama datang untuk sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan membuka tahun bersama-sama dengan Tuhan. Ada tambahan pengumuman lagi, selesai ibadah ini dimohon jangan pulang dulu, karena ada bingkisan, ada kue-kue Natal buat Bapak Ibu Saudara. Jadi harap duduk sejenak, nanti ditunggu kuenya dibagikan semuanya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Secara seluruh jemaat bangkit berdiri.
Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Sama-sama kita. Haleluya, syukur Tuhan, syukur kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini, siang hari ini Tuhan kami boleh merayakan Natal. Dan biarlah Natal ini kami bukan hanya rutinitas Tuhan, tetapi biar kami boleh menghidupi Natal itu, bahwa Allah yang turun jadi daging Tuhan untuk menyelamatkan kami manusia yang dosa, yang tidak mampu untuk melawan dosa. Tetapi syukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Kau boleh menyelesaikan masalah kami dosa ini di atas kayu salib. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas karya-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menyelesaikan ibadah Natal ini Tuhan. Biar Kau boleh memberkati setiap kami Tuhan yang sudah hadir, setiap kami juga yang sudah melayani. Biar Kau boleh memberkati supaya damai Natal dan sukacita Natal yang boleh mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Immanuel, Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Biarlah Kau boleh menyertai kemanapun kami pergi, dan Kau boleh selalu beserta dengan kami, dan Kau boleh pertemukan kami juga di waktu yang akan datang untuk kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kembali di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat GBI-CLC yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah buah pekerjaanmu. Apa saja yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita Natal yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir melimpah di dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan Amin. Bapak Ibu jangan pulang terlebih dahulu, boleh kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Selamat Natal, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bila sudah memberi salam, Bapak Ibu bisa duduk terlebih dahulu untuk membangkitkan bingkisan pada bagian. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu,
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu, dia ibadah hari Minggu dan ibadah